Hai guys, selamat datang kembali di channel YB. Sekarang saya membuat quick review mengenai Realme XT. Oke, kita langsung saja masuk ke handphonenya. Di sini dengan fingerprint in display, jadi ditaruh, dia mati, namun pas diangkat ada gerakan, dia akan menyala seperti ini, jadi tinggal ditekan. Oke, dari perbedaannya yang akan saya review, sebelumnya masih memakai bawaannya Realme yang versi ColorOS 6 dan Android versi 9, dan sekarang sudah di-upgrade menjadi memakai UI Realme 1.0 dan Android versi 10. Perbedaan paling awal di bagian depannya sini tombolnya berbeda seperti ini. Tombol untuk menandakan in display fingerprintnya. Nah, seperti ini. Dia menyala kembali, kita tekan. Oke, jadi tampilan awalnya pun juga berubah seperti ini. Ada banyak perubahan dari tampilannya ini, kita langsung cek saja untuk bagian status barnya ini. Apa saja yang berbeda yang kita bisa lihat. Kita langsung masuk ke bagian menunya. Jadi di bagian pengaturannya tampilannya pun juga berbeda seperti ini, lebih simple. Bagian ikonnya juga lebih simple. Kita lihat untuk tentang ponselnya dulu. Dan dari tampilannya pun juga berubah. Di sini lebih jelas terpisah, ada bagian klaster-klasternya. Versi UI-nya sudah Realme UI versi 1.0, prosesornya bisa terlihat, versi Android-nya versi 10, RAM, modelnya. Oke, kita langsung cek ke pembaruan perangkat lunak apa saja yang didapat. Ternyata ada updatean terbaru lagi. Di sini bisa lihat kodenya, bisa diunduh. Dan apa saja yang didapat dari pembaruan ini bisa dilihat. Jadi ada patch keamanan Android versi bulan Maret. Oke, ada perbaikan juga bisa kita lihat di sini. Kita lanjut ke bagian yang baru, yaitu di bagian kameranya. Di bagian kameranya juga di sini berubah. Untuk masuk di mode yang wide ataupun ke zoomnya tinggal di scroll. Di bagian titik yang ini kita mau masuk ke wide, jadi kita geser ke kiri, langsung masuk ke bagian wide. Dan ke bagian yang standar, kita coba untuk foto ke wide-nya. Ya, perbedaannya sangat jauh sekali, jadi cukup berguna kamera wide ini. Dan untuk bagian menunya kita coba lihat pengaturannya agak berbeda bagian logonya, namun sisanya di bagian dalamnya masih mirip. Untuk videonya kita coba lihat apa saja yang berbeda. Video bisa masuk ke bagian wide seperti ini. Kita masuk ke dalamnya juga, di resolusinya bisa sampai 4K. Cuman di 4K sini belum ada pilihan 60 fps, jadi 60 fps di Full HD atau 720p seperti ini pilihan menunya. Oke, jadi setelah memakai beberapa lama, ada perbedaan mendasar di bagian kameranya untuk responnya lebih cepat dan interface-nya yang memang lebih baru, jadi lebih mudah digunakan. Oke, kita coba cek untuk di CPU Z-nya ini. Jadi ada kesalahan di sini, logonya 845 padahal Snapdragon 712. Device-nya kita bisa lihat pemakaian RAM-nya, available RAM-nya 61%, walaupun nih di start dari awal, jadi pemakaian RAM-nya cukup besar, sekitar 39%. Di sistemnya kita bisa lihat tipenya, baterainya, temperaturnya cukup bagus, thermal di sini, suhunya, jadi suhu-suhu yang ada di range seperti ini dalam pemakaian normal, tidak terlalu panas namun cukup hangat di bagian belakangnya. Jadi di belakang sini karena memang bodi plastik, jadi tetap juga bagus untuk menghantarkan panasnya. Untuk sensor-sensornya juga semua aktif, berfungsi dengan baik. Kita bisa lihat di sensor box. Ini dia sensor box. Sensor yang tidak ada tekanan dan sensor suhu, tapi sisa sensor standar semuanya ada, lengkap. Kita coba untuk speed test. Masuk ke speed test. Lanjutkan. Kita coba koneksinya, kita mulai. Seberapa cepat ini koneksinya? Jadi untuk wifi-nya cukup standar dengan wifi saya sekitar 50 MB per second, yang didapat sekitar 33, dan uploadnya pun juga sekitar 24-25. Jadi cukup standar sekali untuk internetnya ini.
Namun tidak ada masalah dengan penerimaan sinyal ataupun dari kartu SIM. Semuanya bagus penerimaan. Kita coba cek lagi untuk UI yang ada, jadi bisa digeser seperti ini. Ada drawernya, bagian yang berubah seperti ini. Jadi yang berubah dia langsung ada panduan-panduan pemakaian untuk pesannya, untuk browser bawaan. Jadi ada perubahan seperti ini. Oke, untuk galerinya ada perubahan kecil, namun tidak banyak. Dan untuk ke bagian jam seperti ini tidak banyak perubahan. Jadi banyak yang perubahannya itu di menu-menu yang bawaan dari Realme, seperti masuk ke kontak, terus masuk ke perekam, kompas, tampilannya, kalkulator. Oke, sisanya mirip. Jadi versi baru juga sedang diunduh. Nanti saya bakal update lagi apa saja yang didapat. Namun untuk penggunaan Realme ini selama beberapa saat, impresi saya cukup bagus. Namun untuk teman-teman yang ingin memiliki budget yang lebih rendah dengan spek yang mirip, bisa menggunakan Realme 5 Pro. Karena spek dalamnya mirip, internalnya juga mirip, sudah UFS, RAM 8GB 128 dengan harga range lebih murah sekitar 600.000. Oke teman-teman, jadi untuk keunggulannya ini saya lihat di bagian in-display, di bagian layar. Walaupun layar ini dibandingkan yang Realme 5 Pro yang masih memakai IPS tidak beda jauh, saya menggunakannya juga. Untuk baterainya juga standar, tidak beda jauh juga karena sama-sama kapasitas 4000. Di kamera juga tidak beda jauh. Jadi untuk harga 600.000 yang teman-teman anggap lumayan perbedaan tersebut, saya sarankan untuk menggunakan Realme 5 Pro saja. Namun untuk yang ingin lebih, bisa membeli Realme tipe XT ini. Oke teman-teman, jika ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar. Jika ada tambahan saya bakal tulis di kolom deskripsi. Selalu bantu channel ini, klik tombol subscribe dan klik tombol likes. Terima kasih telah menonton.